Setelah 3 produk makanan, kita simak tentang kopi dan jamu. 2 produk ini juga membantu mengenalkan Indonesia di panggung dunia karena makin banyak dikonsumsi warga dunia. Salah satu indikator mendunianya kopi Indonesia adalah catatan ekspor berikut. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, dalam 10 tahun terakhir, ekspor kopi terbilang fluktuatif. Pada tahun 2013, volume ekspor kopi Indonesia sempat menyentuh 534 ribu ton. Nilainya lebih dari 1,2 miliar dolar Amerika Serikat. Tapi grafik tadi turun di tahun 2014 dan 2015. Setelah tahun 2015, volume ekspor kopi Indonesia belum pernah lagi menyentuh 500 ribuan ton. Paling besar tahun 2017 yaitu 467 ribuan ton. Antara 2018 hingga 2019, ekspor kopi kita hampir 280 ribu ton dan 359 ribu ton. Di tahun 2019, nilai ekspor kopi Indonesia setara 800 juta dolar Amerika Serikat. Sebelum pandemi, total produksi kopi di tanah air sebesar 742 ribu ton. Proporsi yang dipasok untuk kebutuhan dalam negeri dan kopi yang diekspor seimbang, hampir 50 banding 50. Mayoritas produksi disumbang oleh perkebunan rakyat, hampir 99%-nya. Sisanya berasal dari perkebunan negara dan swasta. Artinya, perkebunan rakyatlah yang menjadi pilar utama produksi kopi Indonesia. Kopi Indonesia menyebar ke 5 benua. Di tahun 2019 ada 5 negara utama tujuan ekspor Indonesia. Pertama, Amerika Serikat dengan ekspor 58,67 ribu ton atau senilai 253 juta dolar AS. Kedua, kopi Indonesia membanjiri negeri jiran Malaysia dengan volume ekspor 36,9 ribu ton. Peringkat ketiga ditempati Italia, Mesir, dan Jepang. Kita boleh bangga karena Indonesia berada di peringkat 4 dunia yang memproduksi kopi terbesar. Di atas kita ada Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Jika bangsa-bangsa Eropa mengeruk rempah-rempah seperti lada hingga cengkeh dari bumi Nusantara, Belanda membantu mengenalkan tanaman kopi ke negeri kita di abad 17 silam. Yang dibawa Belanda adalah benih kopi jenis Arabica tahun 1696 untuk ditanam di Pulau Jawa. Selain Arabica, di kemudian hari dibudidayakan pula jenis Robusta dan Liberica. Di antara seabrek kopi asal Indonesia, 6 jenis kopi dari Gayo, Kintamani, Jawa, Sidikalang, Toraja, dan Luwak termasuk yang merebut perhatian dunia. Selain kopi, ada jamu. Meski pandemi COVID-19 melanda negeri kita, ekspor jamu atau biofarmaka dari Indonesia naik 14%. Menurut Kementerian Perdagangan, nilai ekspor jamu periode Januari hingga September mencapai 9,64 juta dolar Amerika Serikat. Ini memperbaiki kinerja ekspor antara 2015 hingga 2019. Tapi sampai 2019, pangsa pasar jamu Indonesia di tingkat global baru sekitar 0,61%. Kalah jauh dengan India, Tiongkok, dan Belanda. 2 negara besar yaitu India dan Tiongkok bahkan menguasai lebih dari 60% pasar jamu dunia. Di antara produk jamu asal Indonesia, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido muncul, bisa dibilang terdepan dalam merambah mancanegara. Salah satu produknya yaitu tolak angin. Sedikitnya telah masuk 16 negara. Di antaranya Malaysia, Filipina, Nigeria, Arab Saudi, Vietnam, dan Myanmar. Selain itu dapat dijumpai di Hong Kong, Australia, Belanda, hingga Amerika Serikat. Pada 2019, kontribusi ekspor produk Sido muncul masih 2%-an terhadap penjualan bersih yang bernilai 2,76%. Setahun kemudian naik menjadi 5%.
Di zaman pandemi COVID-19 tahun 2020, pendapatan Sido Muncul meningkat 8,7% dibandingkan tahun 2019. Nilainya menembus 3,34 triliun rupiah. Kontribusi terbesar berasal dari segmen herbal dan suplemen, yaitu 67%. Dan tahukah berapa laba bersih Sido Muncul di tahun 2020? 934 miliar rupiah. Naik 15,6% dibandingkan tahun 2019. Kepak bisnis Sido Muncul dimulai tahun 1951 atau 6 tahun setelah Republik Indonesia berdiri. Perusahaan sederhana yang berarti impian yang terwujud pun tegak berdiri. 12 tahun setelah milenium ketiga, Sido Muncul mulai ekspor. Pada 2018, mereka mendirikan anak usaha di Nigeria, Afrika. Namanya Muncul Nigeria Limited. Kepak bisnis Sido Muncul mungkin akan lebih luas lagi karena produk jamu dan suplemen herbal makin diminati.